Ada sebagian orang, terutama orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka tidak bisa membedakan dua jenis kehendak ini. Mereka mengatakan kalau seandainya Tuhan itu ada, kenapa misalkan sampai terjadi tsunami yang sampai membunuh 250 ribu juta jiwa? Kata mereka, Tuhan itu kalaupun ada, antara dua kemungkinan. Dia tidak maha kuasa atau dia jahat. Kalau dia baik, kenapa dia membiarkan tsunami sampai membunuh 1/4 juta jiwa manusia? Atau kalau dia baik, berarti dia tidak kuasa. Dia tidak kuasa mencegah tsunami tersebut. Sehingga mereka menyimpulkan, karena tsunami terjadi dan membunuh sekian ratus ribu jiwa manusia, berarti Tuhan tidak ada. Itu kata mereka. Bagi kita yang telah memahami perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, maka kita bisa menjawab, betul, terjadinya tsunami yang menyebabkan tewasnya sekian ratus ribu manusia, itu adalah keburukan. Dan itu pun terjadi atas kuasa Allah, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara kauniyah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu terjadi? Apakah Allah jahat? Tidak. Allah menghendakinya terjadi karena di balik itu semua ada hikmah yang sangat besar sekali. Kita tahu pasca bencana-bencana seperti ini, kita melihat hikmah-hikmah di baliknya. Manusia-manusia yang lain bahu-membahu saling menolong, kemudian mereka menginfakkan harta yang mereka miliki untuk menolong sesama. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah cintai pasca terjadinya bencana tersebut, walaupun kita melihat bencana tersebut adalah keburukan. Kemudian orang-orang yang mati terkena bencana tersebut, bagi mereka yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar untuk mereka, bahkan surga. Kemudian jika pertanyaannya adalah, apa mungkin Allah itu menghendaki sesuatu terjadi padahal dia tidak menyukai sesuatu tersebut? Ya mungkin saja jawabannya. Karena di balik itu semua ada banyak hal yang jauh lebih besar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya contohnya kehadiran iblis. Iblis Allah yang menciptakannya. Dia kafir dan dia menyuruh manusia untuk kafir dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekafiran iblis dan para pengikut iblis ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan itu terjadi? Karena dengan keberadaan iblis itu ada hikmah besar di baliknya. Dengan adanya iblis akan ada orang yang tergoda mengikuti iblis, kemudian tergelincir melakukan dosa, kemudian mereka sadar insaf, mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah. Nah, taubatnya mereka ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keberadaan iblis ada perjuangan di atas kesabaran. Dengan keberadaan iblis akan muncul para mujahid-mujahid. Dengan keberadaan iblis akan muncul para nabi, para ulama yang mendakwahkan kebenaran. Ini semua dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Analogi sederhananya, ketika kita melihat misalkan seorang anak kecil, kakinya dipotong oleh dua orang laki-laki dewasa. Kita memandang itu sebagai sebuah keburukan. Namun ternyata setelah kita mengetahui dua orang laki-laki tersebut adalah seorang dokter ahli bedah dan satu lagi ayah kandungnya. Dan ternyata anak kecil ini, jika kakinya tidak segera diamputasi, maka kata dokter, dia akan mengalami kematian. Penyakitnya akan menyebar. Tentu setelah mengetahui hal ini, kita tidak lagi memandang anak kecil ketika dipotong kakinya tersebut sebagai sebuah keburukan. Justru itu adalah kebaikan. Apa yang kita pandang buruk, belum tentu buruk karena kita tidak mengetahui hikmah di baliknya. Atau hikmah yang akan Allah munculkan di masa depan.